Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih Tuhan, karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali malam hari ini kami boleh bersama-sama datang bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, menaikkan doa kami kepadamu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar. Tuhan tolong agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan ibadah, doa seperti ini. Gereja yang maju tidak pernah maju hanya dengan berlari, tetapi dengan bertelut di hadapan Tuhan, menaikkan segala permohonan kepada Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhanlah yang kita rindukan di dalam setiap ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita sama-sama akan merenungkan tema yang diberikan kepada kita adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita, hanya satu ayat malam hari ini, adalah di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan jeripayahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengerti seluruh konteks 1 Korintus 15 akan menolong kita memahami ayat terakhir dari pasal ini. 1 Korintus 15 ayat 58 adalah ayat terakhir di dalam perikop atau pasal 1 Korintus 15. Tapi apa yang ada sebelumnya? Nah, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, bagian 1 Korintus 15 ini dimulai dengan kebangkitan Yesus dan penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Lalu kemudian Paulus melanjutkan dengan keyakinan akan kebangkitan kita, juga diskusi yang panjang tentang natur dari tubuh kebangkitan kita. Dan sebenarnya bagian akhir, kalau Bapak Ibu perhatikan, bagian ini ditutup dengan sebuah seruan kemenangan karena maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi tidak langsung ke ayat 58 Bapak Ibu ya, ini bagian sebelumnya. Lalu kemudian kita melihat ini seperti kesimpulan, Yesus melalui kematian dan kebangkitannya sudah menyelesaikan semua ini bagi kita. Barulah ayat yang kita baca tadi. Kenapa? Karena dua kata pertama adalah karena itu. Bapak Ibu kalau ada konteks bacaan karena itu, karena bagian yang mana? Sebelumnya. Jadi di dalam bagian sebelumnya secara sederhana saya menyimpulkannya demikian. Yesus melalui kematian dan kebangkitannya sudah menyelesaikan semua ini bagi kita. Karena itu kata Paulus,
Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidaklah sia-sia. Sehingga kalau kita memperhatikan, janji kebangkitan Yesus membawa motivasi untuk hidup menghadapi tantangan saat ini. Bagi jemaat Korintus ya tantangan yang mereka hadapi saat itu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan sebenarnya 1 Korintus 15 ayat 58 Paulus mendorong jemaat di Korintus untuk dua hal. Perhatikan yang pertama, untuk menjadi teguh, tidak tergoyahkan dalam iman mereka. Dan yang kedua adalah untuk semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kita hari ini bahas giatnya, saudara ya, bagian yang kedua. Karena perhatikan bahwa karena itu saudara-saudara yang kekasih, yang pertama apa? Berdirilah teguh. Lalu dijelaskan sedikit jangan goyah. Lalu yang kedua, giatlah selalu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ajaran-ajaran yang ada pada masa itu membuat Paulus perlu mengingatkan mereka untuk berdiri teguh, untuk jangan goyah. Tetapi di sisi yang lain, sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, kita juga punya pengharapan akan kebangkitan dan kehidupan yang kekal yang Yesus janjikan. Seharusnya hal ini mendorong kita juga mengabdikan diri untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu bahwa pekerjaan kita di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Bapak Ibu jadi orang Kristen tuh menarik ya. Kita hidupnya saat ini. Tapi saya coba buat dalam bentuk seperti ini ya. Di masa yang lalu, in the past, kita telah percaya pada Yesus, kita telah selamat. Lalu kemudian di masa yang ke depan, future, kita punya pengharapan. Jadi kehidupan kita sekarang berada di antara kepastian bahwa kita telah diselamatkan dan pengharapan bahwa itu akan menjadi kenyataan kekal di dalam Kristus. Karena itu sekarang kita hidup. Bapak Ibu, hidup Kristen bukan cuman karena rutinitas. Sekarang saya ada ya sudahlah, harus hidup. Tetapi kehidupan yang di dalamnya kita mengerti pekerjaan Tuhan. Di masa lalu, waktu kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya kekuatan untuk hidup sekarang dan bahkan kita punya pengharapan akan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, pengharapan itu unik ya. Karena sebenarnya dalam konteks pengharapan itu belum terjadi sepenuhnya. Tetapi sudah berdampak dalam hidup kita sekarang. Kira-kira begitu ya gambaran pengharapan. Saya kasih contoh begini ya. Misalnya ada orang tua janji sama anaknya. Nanti, ini anak SMP ya, nanti kalau kamu naik kelas, nilai bagus, jalan-jalan kemana bagusnya ya, yang jauh ya, ke Eropa ya gitu ya. Nanti kalau kamu naik kelas, nilai bagus, papa mama janji bawa jalan-jalan ke Eropa gitu ya. Sudah ke Eropa? Belum. Nah, waktu dia lagi jalani hidupnya, anak ini ya. Aduh, males banget ini, pelajarannya susah banget. Aduh, mau give up aja. Bukunya mau dibakar. Tiba-tiba ingatnya apa? Eropa. Wah, semangat lagi. Mungkin waktu dia lagi belajar di sekolah, dia lagi gak nyaman. Aduh, gak enak. Aduh, gurunya gak enak banget. Aduh, saya mau keluar sekolah aja. Lalu ingat lagi? Eropa. Eropa belum kejadian, tapi telah punya dampak sejak saat ini. Itu hidup orang percaya. Bapak Ibu, kebangkitan itu mengubahkan segalanya bagi kita. Memberikan kepastian yang luar biasa.
Saudara perhatikan, waktu bicara pengharapan, itu yang Paulus banyak bicarakan dalam surat-suratnya. Pengharapan itu membawa kita terus maju. Jadi keselamatan di masa lalu yang kita terima dalam Kristus, kepastian pengharapan yang kita miliki, itu membuat hidup kita tuh orang Kristen harusnya bergairah Bapak Ibu ya. Karena ada kepastian. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Hidup itu penuh pergumulan saudara. Jangan minta hidup tanpa pergumulan ya, nggak ada itu. Kadang-kadang kita maunya begitu ya. Oh Tuhan, kalau bisa saya jangan punya pergumulan, orang lain aja. Ih enak di elu. Tapi hidup punya pergumulan. Lalu kenapa, ini cukup lama saya pikir-pikir gitu ya. Kenapa kebangkitan Yesus itu memberi pengharapan? Saudara perhatikan begini ya. Siklus hidup manusia sepanjang zaman itu cuman begini. Lahir, hidup, mati. Itu aja siklus hidup ya. Lahir, hidup, mati. Sehingga bagi manusia yang tidak kenal Yesus, tidak kenal juru selamat, tidak kenal Yesus yang bangkit, siklus yang dimengerti cuma lahir, hidup, mati. Tetapi Yesus dia bangkit. Sehingga bagi saudara dan saya yang percaya, akhir dari kehidupan kita bukan kubur. Yesus lahir, hidup, mati, bangkit. Jadi apa kepastian kita? Itu yang Paulus bahas sebenarnya di 1 Korintus 15. Kita pasti akan bangkit karena Yesus sudah bangkit. Kita yang percaya di dalam dia pasti akan bangkit. Sehingga kalau saudara dan saya pasti bangkit. Ada nggak masalah hidup yang terlalu besar untuk kita hadapi? No. Paling serem sekarang apa ya? Kesehatan ya, kena kanker itu paling serem kali sekarang ya. Maaf gitu ya. Kalau ada Bapak Ibu mungkin yang ngalamin ya, seorang rekan sahabat saya sedang bergumul dengan kanker. Tapi maaf kalau kita pakai bahasa sederhana. Kanker paling-paling mati ya. Orang Kristen takut matinya? Oh enggak. Hidup. Karena siklusnya sudah Tuhan ubah. Bukan lahir, hidup, mati. Tapi bangkit. Jadi dia optimis. Sekarang dia bilang, justru dengan sakitku ini, saya mau terus bersaksi bagi Tuhan. Wow. Kalau orang cuma mikir, gue cancer, nanti gue mati. Ya udahlah, tunggu-tunggu kapan gue mati ya. Aduh, dirasain semua sakitnya. Betul sih sakit ya. Tetapi ketika orang punya pengharapan, pengharapan itu menarik dia maju. Apa yang paling-paling buat kita? Paling-paling mati sih. Tapi itu yang Tuhan bilang. Kematian bukan akhir hidup kita yang percaya. Jadi kita bisa bergairah bukan karena situasi aman. Kita bisa bergairah bukan karena semua beres. Kita bisa bergairah, kita bisa punya motivasi karena kita tahu Yesusku hidup. Dan karena dia hidup. Karena itu kata Paulus, berdirilah teguh. Jangan goyah. Lalu masuklah gitu ya. Giatlah di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau Tuhan sudah begitu baik sama kita, maka mari kita melayani dia. Bersyukur yang hadir malam ini mungkin juga banyak adalah rekan-rekan yang aktivis pelayan ya. Tapi apakah kita melayani Tuhan karena apa? Jangan-jangan karena job desk. Wah harus begini, jam sekian mesti datang, harus datang lebih awal. Kenapa melayani? Jangan-jangan karena gak enak sama penginjilnya, gak enak sama pendeta. Kenapa pelayanan? Bisa jadi banyak sekali alasan yang kita miliki. Tetapi alasan yang pertama dan terutama adalah karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan dia pasti memberikan janji kehidupan kekal bagi kita. Maka kita dibawa untuk melayani dia. Melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi Tuhan. Saudara, apa saja yang masuk dalam pekerjaan Tuhan? Saya pikir sih semua bagian kehidupan yang kita sedang persembahkan kepada Tuhan. Pelayanan di gereja secara khusus menjadi cara Tuhan juga membawa saudara bertumbuh di dalam dia.
Yang pertama bicara Yang pertama bicara tadi tentang jangan goyah. Tapi kemudian ada respon keaktifan yang muncul di dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara, kenapa? Perhatikan sebentar ya. Istilah, kita masuk ke tema kita, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Memang terkesan ini kayak bentuk perintah ya. Waktu saya cek bahasa aslinya sebenarnya ini kalimatnya adalah verb, kata kerja. Memang agak sulit diterjemahkan sehingga saya cukup mengerti kenapa akhirnya diterjemahkan giatlah ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan kata giat dalam bahasa Yunani itu ya. Kalau nggak tahu itu apa ya sudah lihat dalam kurungnya ya. Periseu itu merupakan kata kerja dan artinya adalah melebihi, melampaui atau berlimpah. Menarik juga nih ya kata ini waktu diterjemahkan di Alkitab kita ya. Istilah ini menyiratkan melebihi jumlah yang biasa atau yang diperlukan, melimpah atau tersisa. Kata ini juga dapat berarti menyebabkan sesuatu menjadi berlimpah. Indonesia memilih menerjemahkannya TB1, terjemahan baru menggunakan istilah giat. Giatlah. Alkitab berbahasa Inggris, New International Version, menggunakan istilah always give yourself fully. Karena untuk menampung arti yang begitu kaya ini ya. Always give yourself fully to the work of the Lord. Indonesia punya terjemahan juga yang namanya TSI ya. Pernah baca Bapak Ibu terjemahan sederhana Indonesia. Lihat terjemahannya. Berikanlah dirimu sepenuhnya. Jadi istilah giat itu kayak kasih semua gitu ya. Berikanlah dirimu sepenuhnya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus. Nah, mungkin yang kita lebih sering dengar atau lebih familiar adalah apa yang ada dalam terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Terjemahannya apa? Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu bicara giat ini bukan cuma sekadar sebuah aktivitas, sebuah rutinitas, tetapi sesuatu yang kita berikan dari semua hal yang mau kita sampaikan kepada Tuhan. Karena begitu berlimpahnya yang kita mau berikan, ini sama kalau kita bilang, give God your best. Kira-kira begitu. Ini bukan cuma giat melakukan tanggung jawab semata-mata hanya karena job desk. Tetapi memberikan sepenuh-penuhnya, sungguh-sungguh, selalu sungguh-sungguh, bukan sekali-sekali sungguh-sungguh. Kita kan suka gitu ya. Kalau pas tugasnya lebih kelihatan biasanya lebih sungguh-sungguh. Begitu jadi MC sungguh-sungguh. Singer gak apa-apa lah. Kurang sungguh-sungguh juga gak apa-apa. Kurang kelihatan kok. Jadi kadang-kadang itu ya. Always. Setiap kali. Selalu. Giatlah selalu. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu menerjemahkannya. Jujur waktu saya persiapan ini ya. Saya tuh giatnya kalau apa ya. Giatnya yang selalu memberikan sepenuhnya itu kalau apa begitu. Pelayanan kita banyak rutin ya. Dan rutin itu biasanya menggilas kesungguhan. Karena apa? Makin rutin kita makin terampil. Makin terampil kita makin merasa gak butuh persiapan. Makin gak butuh persiapan pun kadang-kadang kita ngerasa ya udah gak butuh Tuhan juga gitu ya. Tapi coba kalau baru pertama kali. Kalau baru pertama kali MC itu ya. Doanya tuh satu RT disuruh doainnya gue MC ya. Udah gitu. Begitu maju lagi pakai mode getar. Gitu ya. Karena masih pertama kali. Tapi kalau udah sering, mimbar. Gak pakai mimbar pun gue gak kelihatan bergetarnya. Jadi banyak kali dalam kehidupan kita. Kesungguhan itu ada di saat-saat awal pelayanan. Makanya sebenarnya yang paling gampang munafik siapa? Jemaat atau pelayan?
Jemaat jawab dong. Siapa yang lebih gampang munafik? Yang di depan. Yang bisa tampil seolah-olah kita ini luar biasa. Tapi hati kita Tuhan yang tahu. Bapak Ibu Saudara, kata giatlah selalu. Mari beri yang terbaik kepada Tuhan senantiasa selalu di dalam kehidupan kita. Setiap kali kesempatan pelayanan adalah give God your best. Give God your best. Seperti seorang anak yang selalu berkata, Tuhan, papaku tanpa engkau aku tidak bisa. Kadang-kadang kita tanpa sadar merasa anak yang sudah gede. Papa lepasin, gak usah. Kekristenan beda bicara kedewasaan sama kehidupan dunia. Orang makin dewasa, anak Bapak Ibu makin dewasa berarti makin tidak bergantung sama Bapak Ibu ya. Coba kalau anak SMA, terus kita mama suap, mandiin. Pasti kita bilang, udah besar kamu. Jadi bukti besar, dewasa, makin tidak bergantung sama orang tua. Tapi kekristenan, kerohanian, apa bukti kita dewasa rohani? Makin gak butuh Tuhan? No, kita makin butuh Tuhan. Bahkan di hal-hal yang sangat rutin dan sangat kita kuasai. Kiranya kita berkata, ya Tuhan, pimpin aku. Ku tak dapat jalan tanpa Engkau. Ya Tuhan, tiap jam, tiap menit, tiap detik bahkan aku memerlukan Engkau. Bapak Ibu menjaga sikap hati kayak gini gak gampang ya. Karena pelayanan itu bagi saya bukan cuma masalah aktivitasnya. Tapi hatinya. Kalau malam ini kita mau disegarkan ya. Ini katanya kebaktian penyegaran. Saya pengennya bawa air saya siram nih. Biar seger ya. Beberapa belum mandi nih kayak pulang kantor ya. Tapi mari kesegaran itu datang dari hati yang betul-betul berkata, Tuhan, aku telah kau selamatkan, kau berikan kepastian hidup yang kekal. Sekarang aku mau memberikan segalanya kepadamu. Aku mau terus bergantung kepadamu. Bukan masalah berapa kali saya sudah berdiri di mimbar ini. Saya sudah pelayanan di komisi-komisi. Tetapi seberapa saya bergantung kepadamu. Itu hati yang kiranya saudara dan saya terus miliki. Jika kita masih rindu Tuhan memakai kita. Terakhir saya coba angkat sedikit ya, mungkin ini bukan poin utama, tapi saya waktu memperhatikan frasa ini, Bapak Ibu lihat ya, ada kata ini frasa ini di bagian akhir. Dalam persekutuan dengan Tuhan, ya. Ini muncul tadi ya. Coba lihat itu. Dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi yang menarik, persekutuan dengan Tuhan itu apa? Saya yakin itu adalah anugerah Allah. Karena bukan kita yang bersekutu dengan Tuhan dengan keberdosaan kita, tapi karya Kristus menyelamatkan kita. Makanya 1 Korintus 1 ayat 9, karena kita lagi bahas 1 Korintus ya. Ada kalimat begini, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ingat setiap kali kita bisa melayani, berdiri di sini, melayani di semua komisi, itu anugerah Tuhan, bukan karena kita layak, Tuhan yang panggil kita. Yang kedua, ya ini tadi ya, persekutuan dalam Tuhan adalah anugerah Allah untuk apa? Untuk saudara dan saya mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Karena itu kalau kita berdiri di sini, kita melakukan dengan giat semua pelayanan. Siapa yang harus dimuliakan? Tuhan. All the glory must be to the Lord. God and God alone. Kau ya Tuhanku. Segala puji bagimu. Nah tapi ada hal yang menarik waktu saya persiapan juga melihat persekutuan dengan Tuhan ini saudara ya. Dalam persekutuan dengan saudara seiman. Kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam bahasa Indonesia memang tidak terlalu kelihatan ya. Tapi sebenarnya kata saudara-saudara itu muncul di awal. Sepanjang teks ini nanti Bapak Ibu perhatikan sebenarnya ini bentuknya plural dalam bahasa aslinya. Nah ini muncul di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Coba lihat teks itu ya. Oleh sebab itu saudara-saudara.
Hendaklah kalian, sebab kalian, semua yang kalian. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa yang namanya persekutuan dengan Tuhan itu juga persekutuan dengan saudara seiman. Pelayanan itu bukan one man show. No. Makanya di dalam Ibrani 10 kita coba baca ayat 25 ya. Mari kita baca 1, 2, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Ternyata dari dulu ada yang males ya. Seperti dibiasakan beberapa orang. Tapi jangan seperti itu. Kenapa? Salah satu bentuk yang menarik, nah saya simpulkannya begini ya. Persekutuan dalam Tuhan menyiratkan bahwa pelayanan itu adalah anugerah Allah. Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan tadi dengan giat. Dan dikerjakannya dalam persekutuan dengan saudara seiman. Karena nasihatnya tadi, saudara-saudara, hendaklah kalian, hendaklah kalian, hendaklah kalian. Bapak ibu saudara yang ada dalam komisi-komisi, enggak pelayanan sendiri kan ya. Nah kadang-kadang juga masalah kita bukan pelayanannya, tapi teman pelayanannya jadi masalah ya. Pernah ngalamin itu? Nah coba nih evaluasinya juga ya, jangan cuma oh hati saya sudah benar Pak. Oh luar biasa hati saya, Muse, saya pokoknya hatinya sama Tuhan saya udah giat sekali. Gimana sama temannya? Kadang-kadang itu yang tidak mudah ya. Seorang anak remaja datang sama saya waktu itu. Karena saya pernah kasih nasihat sama dia masuk pengurus. Dia bilang, Koko saya mau protes. Kenapa? Koko bilang masuk pengurus enak gitu ya. Saya pikir saya masuk pengurus, saya pikir suasananya surgawi. Ini nerakawi kok. Hah, saya bilang kau nerakawi. Terus dia cerita, gue satu pengurus kok ya. Dia satu tim sama satu anak itu teman sama-sama. Bikin program sama-sama. Tapi gue ciong kok sama dia. Ciong ya gak cocok. Tiap kali dia ngomong, tiap kali gue ngomong kok di rapat. Pasti dia ngomong, ah gak gitu. Ah gak gitu ya. Sehingga masalah dia bukan masalah kesungguhannya. Masalah sahabat pelayanannya. Tapi ya saya cuma bilang sama dia, itu cara Tuhan membentuk kamu. Saya tanya sama dia, kau pernah gak doa minta kesabaran? Pernah kok, ini jawabannya. Tuhan kasih kamu orang yang bikin kamu gak sabaran, biar kamu lebih sabar. Coba ya yang mungkin dalam satu tim ya, mungkin kapan-kapan tepuk temennya. Thank you ya, lu bikin gue sabar. Memang tidak semua orang satu tipe sama kita. Itulah pergumulan kan kehidupannya. Maunya sih enaknya semua satu tipe sama kita ya. Tapi ya indahnya Tuhan memberikan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bersyukur Bapak Ibu ya. Salah satu yang saya syukuri adalah ketika Tuhan saya boleh melayanimu. Saya makin belajar apa arti melayanimu. Tapi juga saya makin dibentuk sama teman pelayanan. Pernah doa gak minta kasih? Oh dikasih lah. Orang yang susah dikasihi kan supaya terlatih kasih kita. Begitu masuk pengurus ketemu kucok-kucok. Si kurang cocok. Nah tambah pusing lah kita ya. Tapi itulah cara Tuhan indah ya membentuk kita. Saudara mau disegarkan malam ini? Jangan cuma pulang Tuhan luar biasa. Baikan, maafkan. Belajar komunikasi, belajar doain orang-orang yang di sekitar kita. Kita mau giat melayani kalau ternyata relasi horizontalnya juga gak baik saudara. Itu juga jadi pergumulan ya. Memang kalau dulu kan katanya ada gambaran itu tipe temperamen ya. Ada kalau itu pembagian dulu. Tapi bagi saya menolong tuh ya. Ada 4 tipe temperamen. Bayangkan kalau di pengurusan kita ada 4-4-nya kan. Yang satu sanguin. Sanguin itu kan sangat tampil ya. Kalau ada dia pokoknya ceria lah ya. Nah orang sanguin itu biasanya kalimat pembukaannya. Lu tahu gak? Ah itu sanguin tuh. Lu tahu gak? Ah udah. Jadi katanya paling kelihatan kalau rumah terbakar. Kalau rumah terbakar sanguin mana? Lari dia keliling kampung. Wah kebakaran. Itu sanguin. Terus ada tipe kolerik. Kolerik itu tipenya apa? Kerja.
Nggak banyak ngomong dia. Dia ambil air, dia isi di ember, dia siram. Kebakaran kok lari-lari. Pernah ketemu gitu nggak? Yang sanguin tuh banyak banget ngomongnya di rapat. Kerjanya. Terus datang yang melankolis. Sangat perasa. Lembut sekali perasaannya. Di mana dia? Di pojok, nangis. Kebakaran, kebakaran. Melankolis itu ya mikirnya jauh banget gitu. Dia mikir aja kalau kebakaran dia nggak bisa pergi ke kerja. Kalau dia nggak kerja nanti dia miskin. Kalau dia miskin dia tinggal di bawah kolong jembatan. Ini panjang banget dah mikirnya. Nah makanya biasanya orang-orang itu analitis ya, melankolis. Datang sih flegmatik, si cuek. Oh kebakaran. Saudara bayangkan kalau di pengurus kita ada 4 jenis itu kan. Maunya kan kalau kita sesuatu semua ikut ya. Yang sanguin ayo lari semua kebakaran. Teriak dong gitu ya. Makanya katanya secara tipe temperamen itu gak cocok tuh. Sanguin sama flegmatik. Karena sanguin kan selalu. Lu tahu gak? Flegmatik jawab iya tahu. Habis cerita. Ya. Tapi saya puji Tuhan ya. Kesaksian pribadi, teman baik saya dalam pelayanan, saya katanya sanguin saudara ya. Tapi teman baik saya dalam pelayanan adalah seorang flegmatik. Kenapa? Dalam Tuhan kita saling menerima. Itu indahnya. Waktu saya selalu ngomong, lu tahu nggak? Terus dia jawab tahu. Tetap aja saya cerita. Oh bodoh amat ya. Gue cerita tetap ya. Karena saya tahu dia jawab begitu juga dia mau tahu sebenarnya ya. Indah waktu kita kerja sama-sama di dalam pelayanan. Saya sungguh rindu. Pelayanan kita adalah pelayanan yang bertumbuh. Bukan hanya dalam relasi dengan Tuhan. Tapi malam ini juga kita pulang dalam relasi dengan sesama. Karena apa? Saudara-saudaraku. Tetap teguh. Jangan goyang. Dan giatlah. Sebenarnya kalimatnya giatlah kalian selalu. Saudara mau pulang? Mau ya. Harus pulang ya. Jangan tinggal di sini ya. Bikin repot orang gereja ya. Tapi pulanglah dengan kesegaran bukan karena kita tahu tugas kita saja. Tapi kita punya relasi dengan Tuhan dan kita juga boleh bertumbuh dalam relasi dengan sesama. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu, ayat yang singkat tetapi begitu syarat dengan makna panggilan bagi kami untuk hidup bagi Tuhan. Jika ada di antara kami yang saat ini mengalami kelesuan, Tuhan ingatkan kami bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar di dalam Tuhan. Kematian pun Engkau sudah lalui sehingga kami boleh punya hidup yang kekal. Karena itu kami yang melayani kiranya kami terus boleh berharap kepada Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang makin banyak menjelang Natal kiranya membuat kami bergairah, bergiat. Memberi yang terbaik, memberikan segalanya kepada Tuhan yang telah memberikan segalanya bagi kami. Tapi juga Tuhan terus bentuk kami, karakter kami. Supaya dengan relasi satu sama lain, kami sama-sama bertumbuh di dalam pelayanan ini. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Kiranya kami boleh saling mengampuni. Kami boleh saling mengasihi. Kami boleh saling menegur. Terbuka ditegur dan terbuka menerima teguran. Terima kasih Tuhan. Kiranya itu yang menjadi kesegaran bagi semua pelayan di tempat ini. Bukan hanya relasi dengan Tuhan. Tapi juga relasi dengan sesama. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.